crack it. Wabarakatuh. Pagi Pak Dimas sudah WA di WA grup kan untuk memasuki ruangan kelas Maya ini. Apakah anak-anak sudah siap belajar? Sudah. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas Mas Hafiz Duduk siap, gerak, berdoa mulai, berdoa selesai, memberi salam. Selamat pagi anak-anak kelas 5 hebat. Oh anak-anak, ini sebelum kita mulai Pak Dimas akan memberitahukan aturan dalam belajar. Yang pertama, kameranya harus on semua. Terus yang kedua, masalah mic. Coba mic-nya yang masih menyala dimatikan, Mbak Dema. Nah, mic itu nanti digunakan saat kalian menjawab pertanyaan dari Pak Dimas atau tidak kalian melontarkan pertanyaan. Paham ini penggunaan mic? Halo, paham ya? Ya. Oke, Pak. Sebelum kita lanjut ke pelajaran ini, Pak Dimas mau mencoba presensi anak-anak. Mas Hafiz? Hadir, Pak. Mas Hafiz, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat selalu. Wah, sehat selalu, alhamdulillah. Mbak Cantika, halo. Hadir, Pak. Hadir. Bagaimana kabarnya Mbak Cantika? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak tumpah darah di sanalah berdiri dari Bandung. Lalu buat memotivasi kalian, coba tepuk semangat pagi lagi. Oke, biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Ya anak-anak, pada pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang lingkungan dan manfaatnya. Sekarang anak-anak coba siapkan buku dan alat tulisnya. Kan ya? Itu ada dua kondisi gambar. Gambar yang pertama itu di pedesaan yang masih hijau gitu. Yang gambar kedua itu ada perkotaan. Kira-kira menurut kalian dari kedua lingkungan itu mana yang lebih asri anak-anak? Bisa, Pak. Pedesaan. Berdesaan. Di pedesaan. Kenapa di pedesaan lebih asri anak-anak? Karena masih banyak pohon. Karena masih ada tadi apa? Pepohonan. Udaranya segar, Pak. Udaranya segar, betul sekali. Apalagi anak-anak? Belum tercemar polusi, Pak. Belum tercemar polusi. Kalau anak-anak disuruh milih antara tinggal di tempat yang asri sama yang tidak asri, kira-kira milih yang mana? Asri. Asri. Nah, yang asri. Makanya anak-anak harus bisa selalu menjaga lingkungan biar terciptanya lingkungan yang asri. Mantap sekali anak-anak. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini nanti anak-anak mampu menganalisis pokok pikiran, masih sama seputar pokok pikiran ya. Lalu menganalisis kekayaan alam dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga, menganalisis kelainan tulang pada organ gerak manusia dengan baik. Nah, itu ada sebuah gambar petam itu kan. Kira-kira anak-anak melihat gambar itu asri tidak lingkungannya itu, rumahnya itu? Asri, Pak. Asri ya? Karena apa Pak asri? Asri, Pak. Karena masih banyak pepohonan yang menjadikan lingkungan menjadi segar. Asri. Udara juga segar sekali. Naura bersyukur tinggal di dalam lingkungan yang nyaman. Lingkungan alam di sekitar tempat tinggal Naura sangat asri dan bersih.
Pada liburan semester yang lalu, Naura dan keluarganya pergi ke Yogyakarta. Yogyakarta terletak di bagian tengah pesisir selatan Pulau Jawa ke Yogyakarta. Lalu, Yogyakarta merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Agar lebih memahami tentang sentra industri gerabah di Kasongan, mari anak-anak kita simak artikel berikut ini. Ya, sentra industri gerabah di Kasongan. Desa wisata Kasongan terletak di Pedukuhan Kajen, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Salah satu patung yang legendaris di Desa Kasongan adalah patung Loro Blonyo. Loro Blonyo adalah patung sepasang pengantin yang dipercaya akan memberikan keberuntungan jika ditaruh di dalam rumah. Seperti ini anak. Ini semua ini adalah hasil dari apa? Gerabah. Selama berada di Yogyakarta, Mbak Naura dibuat takjub dengan banyak sekali objek wisata dan daya tarik wisata yang ada di Yogyakarta. Yang pertama ada upacara sekaten, juga ada upacara grebek mulutan. Islah. Lalu yang ketiga ada tumplak wajik anak-anak. Apa lagi ya? Lalu upacara labuan anak-anak. Coba Mas Ibra dibaca untuk keterangan upacara labuan. Upacara labuan merupakan upacara adat Yogyakarta yang dilakukan sejak zaman Kerajaan Mataram. Selanjutnya ada upacara siraman pusaka anak-anak. Upacara siraman pusaka adalah upacara adat Keraton Yogyakarta yang membersihkan segala bentuk pusaka yang menjadi milik keraton. Lanjut, upacara lagi, upacara saparan atau bekakak. Upacara nguras enceh. Upacara nguras enceh adalah tradisi ritual tahunan yang dilaksanakan setiap hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon pada bulan Suro. Oke. Ketika berkunjung ke sentral industri gerabah di Kasongan, Naura diajak oleh ayahnya melihat ke belakang rumah anak-anak, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Gambar yang pertama, ini kira-kira ibunya sedang ngapain anak-anak? Membuat gerabah. Yang pertama, lagi mengolah tanah liat. Ini yang foto kedua, mulai mencetak. Mulai mencetak anak-anak apa yang mau dibuat itu. Lalu setelah mengolah, mencetak, lalu ini apa ini yang terakhir? Membakar gerabah. Kegiatan terakhir membakar gerabah. Naura belum berhasil membuat gerabah yang bagus karena tangan dan kaki Naura kurang terampil. Kenapa kok Mbak Naura kok tidak bagus dalam membuat gerabah? Karena belum ahli, Pak. Karena belum ahli. Tangan-tangannya juga kurang terampil, kakinya yang buat memutar media membuat gerabah juga kurang kuat. Itu yang menjadikan Mbak Naura belum bisa maksimal dalam membuat gerabah anak-anak. Ada beberapa kelainan pada organ gerak pasif anak-anak. Yang pertama, fraktura. Apa itu fraktura anak-anak? Patah tulang. Patah tulang. Ke osteoporosis. Itu kelainan tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Yang ketiga anak-anak, ada fisura, yaitu tulangnya retak. Lalu ada lordosis. Apa itu lordosis anak-anak? Kelainan tulang karena duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Skoliosis. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Lalu yang terakhir,
kifosis. Lah, ini yang banyak terjadi ini. Apa itu kifosis, anak-anak? Kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang membengkok ke belakang. Pak Dimas akan membagi kelompok. Kelompok pertama ada Mas Hafiz, Mbak Cantika, Mas Fatlika, Mas Samsudin, Mbak Silvi. Kelompok 2 ada Mbak Husna, ada Mbak Fitri, ada Mas Ibra, ada Mbak Dema. Masih sama anak-anak, seputar tadi untuk bacaan di Desa Sentral Kasongan seperti ini ya, seperti kemarin ya. Ada paragraf 1, ide pokok sama kalimat pengembang. Oke? Siap? Nah, ini bacaannya anak-anak. Ya, kelompok 2 coba. Mbak Husna sudah belum? Sudah, Pak. Oh, sudah, yuk. Coba Mbak Husna yuk untuk kelompok yang 2. Berdiskusi coba. Yang paragraf pertama, ide pokoknya desa wisata Kasongan terletak di Pendakuhan Kajen, Desa Bangunjia. Lalu yang kalimat penjelasnya? Yogyakarta jika pergi ke arah selatan hingga menemukan perempatan Donggelan atau perempatan Ring Road Selatan. Terus? Udah, Pak. Udah. Yang lain gimana untuk kelompok 3? Tadi kelompoknya 2 Mbak Husna itu menerangkan untuk pokok pikirannya Desa Kasongan terletak di Pedukuhan Kajen. Gimana menurut kelompok yang lain? Apakah setuju? Setuju. Coba analisis anak-anak. Kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan upacara keagamaan atau adat yang ada di kota kalian, yang di kota Semarang. Coba ini kelompok 4. Coba kelompok 4 ada Mbak Stevi, Mbak Arumi, Mbak Angel, Mas Niki. Siapa yang mau maju presentasi ini? Mas Niki. Nomor 1 Dukderan. Ya, Mas Niki, apa namanya, nomor 1 itu Dukderan. Gimana kelompok lain? Apakah setuju? Setuju, Pak. Setuju. Kalian tadi sudah belajar tentang kelainan-kelainan tulang. Sekarang nanti Pak Dimas ada sebuah gambar. Kalian kelompokkan mana yang termasuk kelainan tulang. Nah, lordosis ke gambar nomor berapa, anak-anak? 1. Ada yang jawab lain? Oke. Yang osteoporosis? 2, Pak. Dilihat anak-anak. Oke. Yang visura? 3, Pak. Visura nomor? Coba lihat. Oke. Yang fraktura berarti nomor? 4. Siapa yang betul semua? Lah, anak-anak, nanti Pak Dimas akan kirimkan tes formatif seputar pelajaran hari ini. Nanti Pak Dimas kirimkan ke WA Group. Oke ya. Simpulan berarti belajar pada pagi hari ini tadi apa? Yang pertama, kelainan Tulang. Iya, kelainan tulang. Tahu tadi ada yang osteoporosis, tadi apa, Nana? Pengeroposan. Nah, propos. Lalu fraktura. Patah tulang. Patah tulang. Visura. Retak tulang. Mantap sekali. Lalu belajar juga tentang upacara keagamaan tadi yang di Jogja, apa tadi? Yang pertama tadi apa? Sekaten. Nah, kedua? Grebek mulut. Nah, grebek mulut. Kalau yang di Semarang? Dogderan. Popokan, nyadran. Betul sekali anak-anak. Pelajaran pada pagi hari ini bagaimana perasaannya anak-anak? Senang ya? Mantap. Iya, mantap. Kalian harus tetap semangat belajar ya anak-anak ya. Lalu sebelum kita mengakhiri anak-anak, coba Mas Hafiz teman-temannya dipimpin buat berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum Pak Dimas. Ya. Waalaikumsalam anak-anak semua. Ya.
Anak-anak semua, besok kita akan belajar ya, masih mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. Lalu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia. Lalu masih menentukan pokok pikiran dengan baik. Oke ya. Nah, tetap anak-anak patuhi 5M, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan. Ya, Pak Dimas berharap kalian semua dalam kondisi yang selalu sehat anak-anak ya. Pak Dimas kan untuk pelajaran pada pagi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.